Pak Sekdis, Iya, saat ini banyak masyarakat ya sebagai pemangku kepentingan untuk membangun desa wisata, Pak. Terkait desa wisata itu sendiri, Pak, sepertinya terjadi kelatahan di masyarakat, Pak. Iya. Seperti di masyarakat itu atau di desa itu ada curug, Pak, yang dikelola oleh masyarakat. Ataupun ya semacam ada danau dikelola oleh masyarakat. Mereka itu menyebutnya ingin desa wisata gitu, Pak. Tolong Pak, minta penjelasan menurut Bapak, Iya, seperti siap. apa itu Pak, desa wisata itu sendiri, Pak? Desa Ya, wisata. terima kasih, Pak. Nah, desa wisata ini ya memang saat ini masyarakat itu sepertinya latah terkait dengan desa wisata karena sedikit-sedikit punya potensi kemudian dikelola menjadi usaha wisata. Misalnya curug ya dikelola oleh masyarakat, oleh desa, disebut desa wisata curug misalnya, kemudian punya potensi misalnya di sananya itu danau tadi ya, danau ya, maka dikelola menjadi usaha wisata, kemudian diberi nama desa wisata danau kan, seperti itu. Nah, seperti apakah yang disebut desa wisata itu? Desa wisata itu adalah integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat yang berlaku. Jadi desa wisata itu adalah harus ada 3 komponen dalam desa wisata. Yang pertama adalah atraksi, yang kedua akomodasi, yang ketiga fasilitas pendukung gitu kan. Ini yang disajikan untuk menikmati ketiga komponen itu kepada wisatawan dalam bentuk struktur kehidupan dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat itu gitu kan. Jadi maksudnya begini, yang menjadi atraksi kan tadi ada atraksinya itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat ya, yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya masyarakat di suatu daerah, di suatu desa itu adalah misalnya sehari-harinya itu adalah mata pencahariannya bertani, membajak sawah. Nah, yang menjadi daya tariknya itu adalah aktivitas membajak sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa, kemudian nanti dilakukan oleh wisatawan kan gitu. Kemudian di suatu kampung misalnya kegiatan sehari-harinya itu adalah misalnya membuat kuliner misalnya bakerok. Nah, membuat kuliner bakerok itu menjadi aktivitas yang akan dilakukan oleh wisatawan gitu kan. Jadi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat akan dilakukan oleh wisatawan sehingga wisatawannya itu karena akan melakukan aktivitas yang dilakukan masyarakat maka harus menginap. Ketika menginap berarti menggunakan fasilitas pendukung untuk menginap, yaitu homestay. Homestay-nya adalah kamar rumah penduduk ya, bukan penginapan, tapi ya akomodasinya adalah ya rumah penduduk, kamar rumah penduduk yang disewakan sebagian kamarnya kepada pengunjung ya, kepada wisatawan, di mana masyarakat yang tinggal di rumah itu tetap ada di dalamnya, sehingga sehingga wisatawan itu bisa berinteraksi dengan yang punya rumah. Ada transfer semacam informasi terkait budaya masyarakat yang berlaku, yang ada di desa wisata itu kepada wisatawan, seperti itu. Kemudian wisatawan menikmati fasilitas untuk beribadah, kan wisatawan itu harus beribadah, maka menggunakan fasilitasnya apa? Fasilitas yang ada di desa itu, di desa wisata itu, yaitu masjid, Pak. Tidak usah misalnya ketika ada masjid di kampung yang menjadi desa wisata itu, tidak usah pengelola desa wisata membuat mushola karena sudah ada masjid. Jadi menggunakan sumber daya yang ada.
Jadi tidak membuat yang baru, kecuali kalau di kampung itu tidak ada Mestinya. fasilitas untuk beribadah. Kemudian wisatawan butuh